cak mano masalah pilkades kita. Jadi ya tidak tahun ini. Untuk kita ketahui juga bahwa anggaran pilkades ada di dinas PMD SOS. Kemudian yang menjadi pengguna anggaran adalah dinas sosial sendiri. Sekarang DPA masih diverifikasi di provinsi, ya kan? Pak Reko itu sudah kadis secara definitif, mengapa kok masih disatukan belum dipisahkan. 3 persoalan persiapan penyelenggaraan pilkades serentak di 65 desa yang dijadwalkan akan digelar tanggal 27 Desember 2022 ke depan dikhawatirkan oleh banyak pihak. Wajar sebab masyarakat berharap pilkades bisa digelar tanpa ada kendala. Dinas PMD Lebong dalam telaah stafnya terdapat 3 persoalan berikut solusi jalan keluar dalam mengatasi jadwal yang sudah disusun untuk bisa dilaksanakan tepat waktu. 3 kajian persoalan tersebut yakni hingga saat ini belum diterbitkannya DPAP atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan yang terinformasi dalam revisi di tingkat provinsi. Selain itu persoalan terkait penyusunan jadwal kegiatan tahapan pilkades di Kabupaten Lebong yang merujuk pada peraturan kepala daerah semestinya harus sudah dimulai pada tanggal 20 Oktober 2022 lalu. Belum lagi pemenuhan regulasi terkait keputusan Mendagri nomor 188.5/5484 tahun 2020 tentang instrumen kesiapan pemantauan pilkades serentak yang mensyaratkan terdapat hal-hal yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pilkades serentak untuk tahun 2022. Bukan merupakan jadwal resmi, itu adalah salah satu bentuk telaah staf dari Kepala Bidang PMD kepada Puji Warno selaku PLT Kepala Dinas Sosial, dalam hal ini pengguna anggaran Dinas PMD dan Sosial. Jadi ada 25 instrumen yang harus dilengkapi. Nah, sesuai dengan instrumen yang diberikan Kemendagri, intinya apabila itu tidak terpenuhi, artinya Kemendagri tidak akan merekomendasi. Saat ini Puji Warno, Sekretaris Merangkap PLT Kadis Sosial Kabupaten Lebong yang berstatus sebagai pengguna anggaran merencanakan temui Sekretaris Daerah dalam menyikapi kegundahan pihak Dinas PMD selaku Dinas Teknis Kegiatan serta Masyarakat, khususnya calon kepala desa yang akan bertarung nantinya. Kita sama-sama ngadep Pak Sekda, kalau bisa Pak Kadisnya diikutkan, Pak Sekretarisnya diikutkan, teman yang membidangi masalah pilkades ini ikut, kita sama-sama. Lah terus katanya tadi Pak Puji ngomong apa? Kalau bisa di KPA kan? Iya, maksud aku disitulah nanti aku mau nyampaikan, Pak, supaya ini lancar, kemudian hari juga tidak kawan-kawan ini tidak Jadi pertanyaan nah, kita KPA kan. Nah, di sini siapa yang ditunjuk oleh PMD? Apakah Pak Reko langsung sebagai KPA-nya atau Pak Reko mendelegasikan ke Kabitnya? Di lain sisi, perdebatan tentang keabsahan kelembagaan yang belum sepenuhnya berjalan terkait kemandirian dinas dari sisi anggaran saat ini masih berpolemik. Bahkan sebagian pihak berasumsi hal tersebut dianggap inkonsistensi produk hukum. Untuk kita ketahui juga bahwa anggaran pilkades ada di dinas PMD SOS. Kemudian yang menjadi pengguna anggaran adalah dinas sosial sendiri. Jadi kami menunggu petunjuk dari dinas sosial, siapa yang ditunjuk nanti untuk melaksanakan atau untuk menjadi PPTK untuk melaksanakan ini secara teknis. Sebenarnya dari sisi kelembagaan sudah selesai sebetulnya kan, bahwa sejak diterbitkannya Perda nomor 1 tahun 2021, kemudian dilanjutkan dengan adanya Perbuk nomor 52 tahun 2021, dan pejabatnya pun sudah dilantik, berarti bahwa pemisahan itu sudah sah dari sisi kelembagaan ya, sudah tidak ada masalah lagi. Untuk penganggaran memang saat ini yang saya dengar memang masih satu pengelolaan kan, tapi mungkin yang lebih tahu atau lebih pas untuk menjawab hal ini mungkin saya rasa BKD lebih tahu kan, mengapa kok masih disatukan belum bisa. Ya, harapan kita masyarakat Kabupaten Lebong ini kan menunggu putusan dari pemerintah untuk dapat dilaksanakannya pilkades, pada tahun ini. Sekarang ini PMD siap atau tidak melaksanakan itu? Itu
Tim Hubung TV melaporkan.